Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan kerendahan hati dan mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu dan sesama kami dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Sebagai insan yang dipilih dan diutus oleh-Mu ke tengah bangsa, semestinya sikap dan perbuatan kami memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami, tanamkanlah dalam hati kami keberanian untuk menjadi saksi Tuhan yang setia dan berani mempertaruhkan hidup demi kasih dan kebenaran yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon pengasihan dan pengampunan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati, kita rendahkan hati kita. Kita mau merasakan bahwa kasih Tuhan begitu dalam. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang terindah selamatkanku. Ini Alfa ada juga nih. Ampuniku dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Rendahkan hati kita, tinggikan Dia. Suara bocor. Berdasarkan firman ada Allah, pemberitahuannya suaranya ada bocor. pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya. Terus kok mati? Seperti yang Enggak, tertulis dalam suaranya Injil Yohanes bocor, nggak ada suara. pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah pengampunan
Mari kita sambut berita anugerah dengan nyanyian pujian. Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengar petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bagi
silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan yang mencipta hari ini, yang menciptakan waktu, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami memakai waktu ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membuka hati pikiran kami dan yang mengukirkannya, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis di Ulangan pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, baik yang hadir di tempat ini, di gereja ini, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Hari ini kita memasuki Minggu Epifania keempat, dan firman Tuhan yang menyapa kita dari Ulangan pasal 18 ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kehidupan bagi kita. Saudara-saudara, ada orang berkata, segala sesuatu dalam hidup ini itu merupakan cerminan atau refleksi dari pilihan kita. Kalau kita mau hasil yang berbeda, maka
lakukanlah pilihan yang berbeda. Sebab hidup ini adalah cermin dari pilihanmu. Artinya, dia mau mengatakan bahwa hidup kita ditentukan oleh pilihan-pilihan kita. Atau hidup kita adalah kumpulan dari titik-titik pilihan yang tidak bisa lagi diulang dan tidak bisa lagi diubah. Di situ pentingnya kita memilih dengan benar. Nah, tentu saja bukan semua hal dalam hidup ini adalah pilihan, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tentu kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dengan fisik seperti apa. Kita tidak bisa memilih kita diasuh atau dilahirkan dalam keluarga seperti apa. Kita tidak bisa memilih kita menjadi orang dengan suku apa, lahirnya kapan, di zaman yang bagaimana. Itu kita tidak bisa pilih. Itu total pemberian yang kita harus terima. Hal-hal yang sudah ada dan kita terima apa adanya waktu kita dilahirkan. Nah, tetapi selebihnya, sesudah itu, pelan tapi pasti, seiring dengan kita bertumbuh dewasa, hal-hal yang lain, selanjutnya itu adalah pilihan-pilihan kita. Karena itu dikatakan hidup ini adalah 10% pemberian, apa yang kita terima, apa yang terjadi pada saya, tapi 90% itu adalah bagaimana saya bersikap terhadap peristiwa dalam kehidupan. Artinya 90% itu pilihan saya untuk menyikapinya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, kita manusia ini membutuhkan edukasi, membutuhkan pendidikan, membutuhkan wejangan, membutuhkan nasihat. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih yang 90% dari kehidupan itu dengan baik dan benar. Oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya pendidikan, edukasi. Supaya Anda dan saya, kita bisa memilih dengan benar. Nah, kitab Ulangan, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu berisi edukasi, berisi pendidikan, berisi pengajaran. Settingnya adalah peristiwa penting sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Di mana sudah diingatkan bahwa penduduk Kanaan yang tanahnya akan mereka masuki dan duduki itu, mereka itu penyembah berhala, penyembah dewa-dewa, percaya kepada petenung, penyihir, dan melakukan segala kekejian di hadapan Tuhan. Artinya, mereka nanti akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Mengikut Tuhan atau ya mengikut apa yang menjadi kehidupan dari penduduk Kanaan. Menyembah berhala, bertenung, dan lain sebagainya. Disinilah perlunya yang namanya edukasi, wejangan, nasihat. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa. Memberi nasihat, edukasi dari Allah kepada bangsa itu. Yang isinya adalah mengulangi kembali perjanjian, kasih setia, pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa itu. Mulai dari memilih mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir, dan juga membentuk mereka sebagai sebuah bangsa, memberikan aturan-aturan ritual keagamaan, sosial kemasyarakatan, hidup sehari-hari, bagaimana terhadap orang miskin, bagaimana terhadap orang lain. Itu diingatkan, diulangi kembali. Sebab apa? Sebab banyak dari orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan itu merupakan generasi muda yang belum ada waktu yang lalu ketika Allah melakukan keajaiban, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Itu sebabnya Musa mengulangi kembali perjanjian dan apa kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan kepada nenek moyang mereka, bangsa Israel. Dan itulah yang menjadi isi
daripada edukasi dan pendidikan. Maka Tuhan melalui Musa memberikan pendidikan, memberikan wejangan, memberikan nasihat firman Tuhan kepada umat Israel. Sebelum kamu masuk dalam babak baru kehidupanmu, maka pesan penting ini kamu harus dengar lagi. Saya harus mengulanginya. Itu sebabnya buku ini dinamakan Kitab Ulangan. Sebab di sana terjadi yang namanya pendidikan, mengulangi kembali apa yang menjadi firman dan perjanjian Tuhan. Nah, saudara-saudara, intinya pesan yang mau disampaikan oleh Kitab Ulangan ini adalah dan pilihlah yang benar. Pilihlah dengan benar dan pilihlah yang benar. Sebab sekali kamu salah memilih, itu efeknya seperti kartu domino. Dia akan menciptakan jalan yang salah dan kehidupan yang salah dan ujungnya kepada maut. Pilihan yang salah akan bisa mengedukasi umat supaya tahu memilih, sebab sebagian besar 90% dari hidup ini itu tentang hal memilih. Nah, saudara-saudara, saya tahu bahwa pada tahap permukaan, hidup ini menyajikan banyak pilihan. Banyak pilihan praktis yang diberikan kepada kita. Pilih pakai baju apa, kita mau beli makan apa, mau pergi kemana, mau ke dokter yang mana, mau ke gereja yang mana, dan seterusnya. Apalagi di zaman demokratisasi seperti sekarang ini, era hak asasi manusia. Kita disodorkan banyak pilihan. Tapi jika kita sudah berbicara hal yang serius dan mendasar dalam kehidupan kita, tidak usah heran pada akhirnya pilihan manusia itu hanya tinggal dua. Kalau berbicara kita tentang hal yang paling dasar dalam hidup ini, sebenarnya pilihan dalam hidup ini itu cuma tinggal dua. Yaitu memilih antara kematian dan kehidupan. Memilih antara hal-hal yang membuat hidupmu menjadi baik, berbuah, berkembang, bertumbuh, dan menjadi penuh, atau sebaliknya. Hal-hal yang membuat hidupmu rusak, kacau, susah, tidak berbuah, bahkan hancur. Antara yang dua itu saja, kehidupan atau kematian. Dan Musa dengan tegas mengatakan, pilihlah kehidupan. Artinya, kalau kita memilih kehidupan, sama seperti yang dikatakan firman Tuhan saat ini, ya kalau hidupmu tidak sesuai dengan firman-Ku, maka aku akan menuntut pertanggungjawaban. Bahkan dikatakan kalau nabinya menyesatkan, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan mati. Dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa hidup yang di luar firman Tuhan itulah kematian. Hidup yang seturut dengan firman Tuhan itulah kehidupan. Jadi kalau kita berbicara di level yang paling dasar, pilihan dalam hidup ini akhirnya akan tinggal dua, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita perhatikan di Alkitab kita. Alkitab itu selalu menggambarkan pada dasarnya dan pada akhirnya manusia itu hanya dibedakan dengan dua tipe. Di Mazmur 1 hanya ada dua jalan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kehidupan manusia itu bermutu seperti rumah yang didirikan di atas batu, atau kehidupannya rapuh seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Lukas 6. Dan setelah disaring-saring nanti pada akhirnya kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya mengenal dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Matius 7. Dan di akhir zaman manusia di hadapan Tuhan
itu cuma tinggal 2 golongan. Domba sebelah kanan atau kambing di sebelah kiri. Matius 25. Atau setelah ditampi-tampi akan kedapatan pada akhirnya. Dia itu ilalang atau gandum. Matius 13. Kalau kita perhatikan dari beberapa kisah Alkitab, perumpamaan Alkitab ini, maka firman Tuhan mau mengatakan, akhirnya hanya ada 2, tinggal 2 pilihan. Kehidupan atau kebinasaan. Nah, dalam nats ini Tuhan melalui Musa membentangkan 2 jalan pilihan di hadapan umat Israel. Ini loh yang satu, itu yang dikatakannya Bapak Ibu mulai ayatnya yang ke-9. Kamu mau ikut yang ini, ikut percaya kepada dewa, dewi, bertenung, ya, penyihir dan lain-lain, kematian. Atau yang kedua, engkau tetap percaya, mengikut, dan taat kepada firman Tuhan, maka itulah kehidupan. Hanya itu pilihannya. Tidak ada istilah netral atau jalan tengah. Karena pada dasarnya pilihan dalam hidup ini, itu akhirnya cuma 2 saja. Nah, itu juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang sebenarnya Tuhan bentangkan selalu di depan kita, sama. Kita sekarang di dalam babak baru kehidupan kita di awal tahun 2021 ini. Dan Tuhan melakukan edukasi ulang. Supaya sama seperti umat Israel, kita juga memilih yang benar. Jangan tersesat memasuki babak tahun yang baru 2021 ini. Kita juga mendengar edukasi, pendidikan yang sama. Mari kita memilih kehidupan. Sekarang secara praktis, apakah artinya dan apakah konsekuensinya saudara-saudara kalau dikatakan kita memilih kehidupan? Paling tidak perenungan saya ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita memilih kehidupan, itu artinya kita memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang baik. Dan saya pikir itu yang menjadi tema Minggu Epifania keempat ini. Ya, bahwa kemuliaan Allah itu harus tampak melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Artinya di sana, jangan kita melakukan apa saja yang dapat menghentikan atau mengganggu atau merusak jalannya kehidupan menuju perkembangan yang penuh. Itu kita hindari. Hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita, yang bisa membuat kita tidak berkembang, yang membuat kita menjadi terganggu. Istilahnya, jangan melakukan sabotase terhadap kehidupan. Berbicara tentang sabotase, ya, kata sabotase ini berasal dari bahasa Prancis sabot. Sabot itu ya, sendal yang terbuat dari kayu. Kalau orang kita familiar dengan istilah bakiak. Ya, orang Perancis bilang itu sabot. Jadi dulu itu sabot itu dipakai oleh para buruh Perancis pada zaman dulu. Kalau buruh-buruh itu merasa jengkel, tidak puas, dan mau berontak kepada majikannya, mungkin karena banyak persoalan, maka mereka beramai-ramai melemparkan sabot itu ke mesin-mesin pabrik. Sehingga dapat kita tebak, ya roda mesinnya itu semua jadi macet. Itu sabotase. Akhirnya macet mesinnya dan pabrik berhenti berfungsi. Nah, kalau kita memilih kehidupan, jangan memilih untuk melakukan sabotase dalam kehidupan. Ya, para pemuda jangan salah pilih pacar yang mungkin bisa akan merusak masa depan kehidupan kita.
Para suami atau istri, jangan bermain api dengan orang ketiga. Karena itu sama seperti melempar sabut dalam roda rumah tangga kita. Para orang tua jangan pilih kasih kepada anak-anak. Jika engkau tidak ingin munculnya benih iri hati, dendam, merusak keluargamu, itu bisa menjadi sabotase yang membuat macet roda kehidupan keluarga. Singkat kata, jangan membuat sabotase pada mesin kehidupan yang sedang berputar sehingga menjadi macet dan rusak. Itu hal-hal yang tentu di luar kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, peliharalah kehidupan ini, rawatlah sebaik-baiknya dengan motivasi yang berkomitmen tinggi setiap hari. Jadi kalau kita memilih kehidupan, kita harus punya komitmen yang tinggi dan motivasi kehidupan yang tinggi setiap hari. Saya kutip perkataan dari seorang motivator Kristen, Zig Ziglar. Ia berkata begini, motivasi itu seperti halnya orang mandi. Kita direkomendasikan untuk melakukannya setiap hari. Setiap hari kita perlu membaharui motivasi kita. Sama seperti setiap hari kita mandi. Termasuk motivasi untuk membuat pilihan yang benar dan bersikap, berperilaku benar dalam hidup ini, itu perlu kita lakukan setiap hari. Sama seperti kita mandi setiap hari. Jadi motivasi untuk bersikap, berperilaku, membuat pilihan yang benar, itu sangat perlu. Seperti kita mandi. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi, Tuhan melalui Musa, itu memberikan pilihan kepada kita, di Ulangan 30, yang kita baca tadi, ayat 18, dan di ayat yang 19, itu jelas sekali. Di situ Tuhan melalui Musa memberikan dua pilihan. Saya akan bacakan Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu hari ini. Kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kenapa di sini Musa perlu memanggil saksi langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Jawabnya karena ini sebuah komitmen yang serius. Seserius apa? Saudara-saudara, memilih kehidupan itu ternyata tingkat seriusnya sama dengan memilih Tuhan. Itu sebabnya dipanggil langit dan bumi membuat komitmen yang sangat serius dan tinggi. Jadi memilih kehidupan itu setara dengan memilih Tuhan. Artinya Tuhan itu pencipta kehidupan. Karena itu hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, ketaatan dan komitmen kepada Tuhan, itulah yang menjadi kehidupan kita. Komitmen kita untuk mengikut Tuhan, untuk memilih Tuhan, itu yang mau diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini. Kembali lagi pada dasarnya, pada akhirnya pilihan itu hanya tinggal dua. Dan kita harus memilih. Kita percaya dan punya komitmen kepada Tuhan atau tidak. Tidak bisa kita bilang,
Saya tidak percaya Tuhan itu ada, tapi saya juga tidak percaya Tuhan itu tidak ada. Tidak bisa kita bersikap netral, tetapi kita harus memilih. Itu sebabnya kitab Ulangan ini mengedukasi Anda dan saya untuk kita memilih Tuhan. Komitmen kepada Tuhan. Sebab itu sama dengan kita memilih kehidupan. Bagaimana caranya? Musa mengatakan di ayat 19 tadi, Ulangan 30 ayat 19, dengan mengasihi Tuhan Allah. Pada akhirnya saudara-saudara, wajah kehidupan ini banyak ditentukan oleh pilihan kita. Ketika kita memilih berkomitmen kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan Anda dan saya dan memberikan berkat kepada kita. Ketika kita memilih untuk rajin bergaul dengan firman Tuhan, Tuhan pasti menyapa dan berbicara ketika kita sedang mencari Dia. Kalau Anda dan saya tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan, lalu kita meminta, Tuhan berbicaralah padaku. Bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita? Pilihan kita untuk dekat dan bergaul dengan firman Tuhan, itu membuat Tuhan dekat dan berbicara kepada kita. Ketika kita memilih untuk memprioritaskan keluarga, maka keluarga akan ada dan siap membela ketika kita membutuhkannya. Kalau Anda memprioritaskan keluarga, tidak memprioritaskan keluarga, pada saat Anda membutuhkan mereka, ya, Anda berharap kalau keluarga ada di situ, jangan harap mereka akan memberikan prioritas kepada Anda. Ketika kita memilih sikap bersahabat dengan orang lain, maka kita akan menjumpai sahabat-sahabat di mana-mana. Itulah wajah kehidupan, ditentukan oleh pilihan-pilihan kita. Ketika kita memilih untuk tekun belajar, daripada kita bermalas-malasan, maka yakinlah ilmu itu tidak akan jauh dari kita. Karena kita memilih untuk berilmu. Ketika kita memilih untuk tekun berdoa, maka ketenangan akan menyertai kita. Bahkan dikala pencobaan yang besar itu datang. Tapi ketika kita memilih untuk hening di hadapan Tuhan, maka keheningan dan ketenangan itu akan menyertai kita. Ketika kita memilih untuk bekerja keras, keberhasilan bukan lagi sebuah mimpi, tapi sudah dekat menjadi sebuah kenyataan. Sebab kita memilih untuk bekerja keras. Jadi Anda lihat, itulah kehidupan. Kalau kita memilih taat, komit kepada Tuhan, maka berkat dan penyertaan, sapaan daripada Tuhan, itu yang akan kita peroleh. Seperti ada ungkapan, life is like a mirror. Hidup itu seperti cermin. Kalau Anda berdiri di depan cermin, Anda mengeluarkan wajah yang tersenyum, maka wajah seperti apa yang akan memantul kepada Anda? Saya yakin tidak akan wajah yang cemberut. Anda tersenyum di situ, kalau Anda tersenyum di depannya, maka terrefleksi kepada Anda kembali adalah wajah yang tersenyum. Hidup ini bagai sebuah cermin. Dia akan tersenyum kalau kita tersenyum kepadanya. Dia akan memberikan senyum kepadamu jika engkau tersenyum kepadanya. Jadi buatlah pilihan yang benar, pilihlah kehidupan, komitmen kepada Tuhan, maka engkau akan menerima kehidupan dan berkat dari Tuhan. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Persekutuan orang kudus, ampunan dosa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan menyampaikan doa permohonan dan syafaat kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, yang memelihara kehidupan kami, dan juga yang senantiasa mengajari, mendidik kami dengan firman-Mu, mengarahkan kami kepada kehidupan. Kami bersyukur saat ini kami bisa bersekutu di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kami menyampaikan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau bawakan setiap pergumulan, kehidupan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di tengah-tengah persekutuan kami, saudara-saudari kami. Bapa dalam surga, kami bawakan Ibu Esther Siregar, Opung Yosi Boru, Ibu Tianggur Boru Manurung, Ibu Tiani Boru Manurung, Opung Deril Boru, Ibu Suratina, Bapak Joni Mandali, Ibu Antauli Silalahi, Ibu Virginia, Ibu Nora Mamahit, Ibu Winedar, dan juga jemaat lain yang kami tidak dapat sebut namanya satu persatu, yang saat ini dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan pemulihan. Baik mereka Tuhan yang ada di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Biarlah tangan kasih Tuhan yang lemah lembut dan penuh kuasa itu, kami mohonkan belas kasihan Tuhan, tangan Tuhan untuk menjamah mereka, menguatkan mereka, dan senantiasa mengingatkan mereka bahwa Tuhan hadir, mendampingi, dan ikut merasakan apa yang mereka derita saat ini. Itulah yang menjadi kekuatan yang akan memulihkan kondisi mereka. Bapak dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga Opa Oswari yang Tuhan sudah panggil beberapa hari yang lalu. Kami doakan seluruh keluarga beliau yang saat ini masih dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan yang menghibur mereka dan yang selalu mengingatkan akan kebangkitan kelak, kehidupan yang sejati yang Tuhan sudah berikan dan anugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Kiranya itulah yang menjadi penghiburan bagi keluarga Opa Oswari. Kami doakan juga para orang tua kami, lansia yang ada di persekutuan Pauk Citra Grand ini. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kesehatan,
bagi para orang tua kami tersebut. Mereka masih sangat kami perlukan Tuhan, menjadi teladan, menjadi kesaksian akan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka yang sudah melalui banyak pengalaman. Biarlah Tuhan, Engkau memakai para orang tua kami lansia menjadi saksi Tuhan bagi keluarga, bagi keturunannya, di tengah-tengah persekutuan di Pauk Citra Grand ini juga ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi para janda, duda, aki yatim. Mereka yang tidak lengkap lagi anggota keluarganya. Tapi kami yakin Tuhanlah yang memperlengkapi kehidupan mereka. Yang menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua bagi mereka. Bapa dalam surga, sebagaimana Engkau mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan juga memelihara kehidupan para janda, duda, dan anak yatim piatu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang bersuka cita sepanjang 1 minggu ini. Mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga. Di umur yang baru, kiranya mereka bersyukur dan mengingat bahwa itu semua adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang mengiringi perjalanan mereka. Biarlah semakin didewasakan, kehidupannya semakin penuh dan berguna bagi orang lain. Bapa dalam surga, Engkau juga yang memberkati setiap jemaat-Mu secara khusus para kaum muda gereja. Mereka yang bergumul mencari pekerjaan, ataupun yang bergumul untuk mencari teman hidupnya. Tuhan, rancangan-Mu itu yang terbaik. Bahkan Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kami dibanding kami sendiri. Kami mohonkan pertolongan dari Tuhan untuk bisa membantu para kaum muda gereja, supaya kehidupan mereka bisa bermanfaat, bisa berguna ya Tuhan. Tuhan berikanlah pekerjaan yang terbaik dan juga pasangan hidup yang terbaik untuk membentuk keluarga di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kami juga bawakan dalam doa kami, negara kami Indonesia. Di tahun 2021 ini, begitu banyak bencana yang menimpa para rakyat penduduk di negara Indonesia ini. Baik yang ada di Sulawesi, di Jawa Barat, dan juga di beberapa daerah yang lain. Baik itu bencana gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Ya Tuhan, kami tidak mengerti apa penyebabnya dan kenapa terjadi itu. Tetapi yang kami tahu bahwa Tuhan selalu melindungi, selalu menyertai, dan Tuhan juga selalu lekat dengan kehidupan kami satu persatu. Karenanya, biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, dan juga setiap orang percaya, untuk mau mengulurkan tangan, berbagi dengan saudara-saudari kami yang mengalami bencana. Dan negara kami juga Tuhan masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, belas kasihan-Mu yang menyelimuti negara ini, memberikan kekuatan berlipat kali ganda kepada pemerintah dan juga jajaran dan rakyat Indonesia, karena Tuhan memberikan hati yang terbeban pada kami untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Kami mohonkan perbaikan yang daripada Tuhan
juga doakan negara kami Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bawakan di dalam doa kami para pemimpin kami di tengah-tengah persekutuan Pope pelayan yang memberikan hati, pikiran, dan waktu mereka untuk melayani para jemaat di tempat ini. Tuhan juga yang memberi berkat, memberikan kesehatan kepada mereka semua, begitu juga dengan keluarga dalam lindungan Tuhan. Sehingga pelayanan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang mereka layani. Dan seluruh kegiatan program yang akan dirancangkan, yang akan dilaksanakan sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberikan hari yang baik, Tuhan memberikan kesehatan, dan hati yang terpanggil untuk berpartisipasi dalam setiap pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa di dalam doa yang diajar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, perasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Jemaat di gereja dapat mengumpulkan persembahan ke kotak persembahan di depan dengan tetap memperhatikan jarak satu sama lain. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja dan dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah dipilih Tuhan sebagai saksinya di dunia. Dia senantiasa menguatkan, meneguhkan, dan menyertai kita dengan berkat dan kasih setianya yang berlimpah di dalam hidup kita. Marilah kita bersyukur. 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita angkat pujian, betapa hatiku. Terima kasih.
marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Engkau telah memilih kami sebagai saksi-Mu. Penyertaan dan berkat-Mu tidak pernah usai, bagai saksi-saksi-Mu yang setia dan mempertaruhkan hidup mereka. Ya Allahku, dengan sukarela dan tulus ikhlas, kami persembahkan korban syukur atas semua yang boleh kami peroleh dari-Mu. Terimalah dan kuduskanlah, agar persembahan ini dapat dimanfaatkan oleh gereja-Mu untuk menyebarkan kasih dan menyatakan kebenaran firman Allah demi mewujudkan keadilan, perdamaian, dan damai sejahtera di tengah masyarakat. Kami naikkan doa syukur ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Baringin Simarmata STH MPD, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga, serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia dan tim IT, Ibu Liske Mandali, perangkai bunga mimbar, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Opa Oswari pada tanggal 18 Januari 2021 di RSPAD Gatot Subroto. Jenazah telah dimakamkan di Geraha Sentosa, Kerawang. Gembala, majelis, dan jemaat turut berbelasungkawa dan mendoakan agar keluarga diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Amin. Dompet peduli bencana. Sebagai wujud kepedulian bagi sesama kita yang terkena musibah bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, PGIW Jawa Barat mengajak gereja untuk mendoakan mereka dan mendorong serta menggerakkan warga jemaatnya untuk membantu meringankan beban mereka. Gereja POUK akan mengalokasikan dana misi untuk mendukung korban bencana. Jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menyalurkan dana melalui rekening dana misi gereja BCA nomor 71151867110 atas nama Ferry Panggabean atau UP Taufani M. Penerimaan melalui rekening misi mulai tanggal 31 Januari sampai di 7 Februari 2021 akan dialokasikan untuk mendukung korban bencana. Dana akan disalurkan melalui PGIW Jawa Barat dan BP POUK Jawa Barat. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bulan keluarga. Bulan Februari merupakan bulan keluarga. Mengacu tema Gereja POUK Citra Grand 2021 yaitu hendaklah sinarmu bercahaya, maka tema bulan keluarga tahun 2021 ditetapkan keluarga yang memancarkan cahaya Kristus. Tema ibadah selama bulan keluarga, minggu ke-1 keluarga yang terus belajar, minggu kedua keluarga yang membawa terang, minggu ketiga keluarga yang siap mengikut Tuhan, minggu keempat keluarga yang beriman, siap mengalami perubahan. Selama bulan keluarga, diharapkan jemaat dapat mendalami peran keluarga untuk ikut mempersaksikan Kristus melalui sikap dan perbuatan yang baik sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dan jadilah saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat tempat kita tinggal. Kita bernyanyi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.